Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapatkan paket dari Kementerian Pusat Puslatmas dan PGR PP2SDM KLHK 2020. Nah, ini datang paket. Nah, terus ini yang berupa ini satu baskom, upahnya 2. Ini saringan ini buat nanti buat telur di atasnya. 3 ini telurnya sudah pada menetas, kecil-kecil. Terus ini semprotan buat nanti kalau udah jadi lalap. Terus perpal ini buat penutup baskom ini. Terus ini keparas, ini tambang, ini papan, dan ini toples buat alat pancing, buat ekstran, dan ini buat pembesaran. Ini RH, tuh ukuran persegi 1 meter ke 1 meter, tingginya anggaplah 2 meteran. Nah, itu yang saya terima, nanti akan dipraktekkan membuat pakan maggot yang difermentasikan, yaitu ini udah ada sampah. Nah, ini sampah udah sebesar ini. Apa kita iris dulu ya. Ini pakan yang difermentasi ya, supaya kenapa nggak menimbulkan bau. Ini sebesar gini juga kalau udah difermentasi, insya Allah ini bisa hancur dengan adanya fermentasi. Nah, sekarang kita balikan lagi. Nah, ini bahannya karena lembek, gitu ya, karena lembek. Jadi kita langsung fermentasi. Jadi fermentasi sudah dibikin. Terus sampai rata. Alhamdulillah sudah rata. Nah, tinggal didiamkan 3 hari. Ini insya Allah ini akan hancur setelah 3 hari baru dikasihkan ke maggot. Nah, ini praktek yang sekarang akan menetaskan telur maggot, yaitu pertama bahan yang diperlukan 1 adalah dedak. Perlihatkan dedaknya, dedak. Nah, itu dedak. Nah, kedua nasi basi. Tuh, udah jamuran nasinya juga. Terus ketiga air secukupnya. Nah, ini yang saringan ini fungsinya buat telur di atasnya. Dan telurnya mana lagi telur? Nah, ini telurnya. Wah, ini telurnya udah pada menetas ya. Jadi saya tidak akan pakai saringan lagi.
Nah, nggak pakai saringan lagi yang ini. Jadi sekarang caranya yaitu awak pertama-tama dedak dibasahin pakai air. Nah, yuk masukkan. Jangan semuanya. Nah, dibagi aja. Nah, itu bagi. Nah, terus ditambah lagi nasi. Nasinya semua aja, nasi semua. Nasi semua. Terus diaduk-aduk pakai air, dicampur air dikit-dikit ya. Yuk galuh lagi sampai merata. Disatukan di kepal bisa dikepal. Nah ini udah bisa dikepal ya. Jadi nah ini diketengahkan, dikumpulkan. Nah ini nasi sudah terkumpul, udah tercampur sama dedak. Perbandingannya dikira-kira aja, karena kita memanfaatkan bahan yang ada bekatul, ada nasi itu ya. Nasinya juga jangan nasi bagus, nasi juga nasi basi. Nah coba sekarang kan, nah udah disatukan. Nah sekarang bibitnya disiapkan. Nah, ya bibit. Nah itu ada bibitnya. Karena bibitnya sudah menetas, kita nggak pakai saringan. Nah sekarang kalau telurnya belum menetas, kita siapkan saringan. Nah itu, nah seperti itu. Saringan bisa itu kalau telurnya belum menetas, jadi simpan di atasnya. Nah telurnya itu kan disimpan di atasnya, bukan gitu, tapi dibuka kan gitu. Nah dibuka. Nah ini karena udah menetas, jadi nah disimpan di atasnya, udah gitu aja, cukup. Nah cukup. Nah sekarang karena udah menetas ya udah langsung aja kita tanamkan, langsung taburkan di media yang tadi sudah bikin campuran dedak sama nasi. Itu ya takut ada. Jangan situ. Nah itu situ. Itu dibersihkan sama tisu. Tuh, karena itu ada yang nempel tuh. Nah, ada yang nempel. Nah itu ya, coba dikumpulkan lagi nasinya, tapi jangan ditutup sama telurnya. Udah aja telurnya, biar kan gitu aja. Nah baru pinggirnya dikasih dedak supaya kering kan itu ini. Nah itu mungkin seperti itu praktek untuk penetasan telur maggot. Kenapa ada dedaknya pinggirnya? Itu supaya baby maggot nggak kemana-mana. Jadi diam ada di situ, ada makanannya, ada nasinya, ada dedaknya gitu. Nah sekarang akan persiapan penetasan pupa. Yang pertama, bahan-bahan disiapkan. 1, terpal. Mana terpal? Perlihatkan terpal. Buka dulu terpalnya. Nah itu terpal. Kedua, lakban. Nah itu tempatnya udah ada. Nah jadi pertama-tama terpal dibuat bungkus.
Sisakan lubang. Oh ya, lubangnya terlalu besar. Ya udah, yang penting tertutup rapat aja. Nah, ini sudah di RH tuh. Lalatnya sudah pada terbang. Oh, yang udah menetas. Jadi tuh. Nah, ini lalat sudah pada menetas. Nah, kita akan ditutup lagi ya. Saya akan mempraktekkan larutan, bukan larutan, jadi stroberi bekas, karena di Lembang itu banyak stroberi kan itu. Jadi ini stroberi busuk akan disimpan di RH-nya gitu. Nah, ini jadi ditutup. Saya pakai media itu dibuat ini, jadi menggunakan cairan stroberi yang sudah busuk. Nah, ini sudah di RH semua, udah ada yang jadi lalat berterbangan, bukan udah itu. Nah, ini medianya, media pemikatnya adalah pakai cairan stroberi atau stroberi yang sudah busuk, karena di Lembang itu banyak stroberi. Ini praktek dari Gona nomor 30. Ini sudah selesai dan tinggal tunggu hasilnya, apakah menetas atau tidaknya, atau bertelur, bukan menetas, bertelur di papan ini.